kelompok 4B akan memaparkan hasil analisis scatter plot dengan tema analisis korelasi pendapatan per kapita dengan tingkat harapan hidup global berdasarkan data CIA World Factbook tahun 2023 dan 2024. Sebelumnya, perkenalkan saya Resya Melina Febriani dengan NIM 1091025000019 dan lanjut dengan rekan saya. Saya Aisyah Pina Rahma dengan NIM 1091025000003. Saya Dosel Prasasti dengan NIM 1091025000002. Saya Dustin Manuel Yohanes dengan NIM 1091020000029. Saya Adam Pada Juliano dengan NIM 10910250016. Baik, pertama kami akan memaparkan bab pendahuluan yang akan disampaikan oleh Yonatan. Baik, untuk bab yang pertama adalah bab pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan sebab yang pertama yaitu latar belakang, di mana kelompok kami menggunakan data yang tersedia di metode Kaggle. Data tersebut terdiri dari berbagai jenis nilai, mulai dari numerik hingga teks, sehingga perlu dilakukan proses data cleaning agar dapat digunakan dalam pembuatan scatter plot. Dari berbagai atribut data tersedia, dipilih dua variabel yang relevan untuk dianalisis, yaitu GDP per kapita dan life expectancy. Untuk memastikan visualisasi yang akurat, data terlebih dahulu dipisahkan antara nilai numerik dan non-numerik, kemudian digunakan untuk membuat dua scatter plot sebagai pembanding. Hasilnya menunjukkan pola visual yang konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pembersihan dan visualisasi sudah dilakukan dengan benar. Lalu untuk sebab yang kedua adalah rumusan masalah, di mana rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagian proses pembersihan data agar dapat digunakan untuk membuat scatter plot. Dan yang kedua adalah apakah terdapat hubungan antara GDP per kapita dan life expectancy. Dan yang ketiga adalah bagaimana pola hubungan antara kedua variabel tersebut pada scatter plot yang diisikan. Lalu untuk sebab yang ketiga adalah tujuan laporan. Tujuan laporan dari kelompok kami adalah membersihkan dan menyiapkan data agar dapat digunakan untuk analisis visual. Yang kedua adalah membuat scatter plot untuk membuat pola hubungan antara GDP per kapita dan life expectancy. Dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan mengenai hubungan kedua variabel tersebut berdasarkan hasil visualisasi. Lalu untuk sebab yang keempat adalah batasan masalah. Batasan masalah yang kami gunakan pada laporan ini adalah analisis hanya menggunakan dua variabel yaitu GDP per kapita dan life expectancy. Lalu pembersihan data terbatas pada pemrosesan nilai kosong dan pemisahan data numerik. Lalu terakhir adalah visualisasi digunakan menggunakan scatter plot tanpa metode statistik adalah seperti ini. Dan sebab yang terakhir adalah manfaat laporan. Kami memiliki manfaat yaitu memberikan pemahaman mengenai proses pembersihan data sehingga data mentah dapat diolah menjadi data yang bisa dianalisis. Lalu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan scatter plot sebagai alat visualisasi untuk melihat hubungan antara variabel. Lalu terakhir, menjadi referensi bagi analisis data dari dua dimensi, khususnya antara GDP per kapita dan life expectancy. Selanjutnya, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan bab 2. Bab 2 itu metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini ada sebab lagi yaitu sumber data dan juga teknik analisis data. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang sumber data dulu. Jadi sumber data dari laporan kami itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis statistik deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari situs Kaggle melalui dataset The World Factbook by CIA. Dataset tersebut berisi berbagai informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi negara-negara di dunia. Dan juga dalam penelitian ini itu kelompok kami hanya memfokuskan analisis variabel yaitu GDP per kapita dan juga life expectancy yang diambil dari tabel contrast pada dataset tersebut. Kemudian sebab selanjutnya ada teknis analisis data. Teknis analisis data pada penelitian kami ini dilakukan menggunakan perumus Excel tentunya melalui beberapa tahapan berikut. Di antaranya yang pertama itu ada data cleaning. Jadi proses data cleaning itu menghapus missing values, memastikan data numerik valid, menstandarkan format angka. Kemudian pembuatan scatter plot. Angkanya X yaitu GDP per kapita, Y itu life expectancy. Jadi rumusnya insert ke scatter chart. Kemudian yang ketiga perhitungan korelasi. Untuk menghitung korelasi di Excel itu menggunakan rumus fungsi. Fungsinya ini sama
kurung buka kurung tutup. Menentukan arah dan kekuatan hubungan dari data yang kami ambil. Kemudian ada interpretasi hasil, mengamati pola titik pada scatter plot, membaca nilai korelasi, dan juga dapat menyimpulkan hubungan kedua variabel yang telah kami ambil. Kemudian bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab pembahasan analisis kami membahas mengenai hasil pengolahan dan analisis data penelitian, membahas analisis meliputi tahapan pembersihan data, analisis hubungan antara variabel, serta interpretasi pola yang terlihat pada scatter plot antara GDP per kapita dan life expectancy. Pada pembahasan kali ini ada 3 poin. Yang pertama, proses pembersihan data atau data cleaning. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara GDP per kapita dan life expectancy. Dan yang ketiga, pola hubungan kedua variabel antara scatter plot. Berikut merupakan data sebelum dilakukannya proses data cleaning. Mengapa perlu dilakukan proses data cleaning? Agar nantinya data yang kami analisis hanya ada numerik. Nah, berikut data setelah dilakukannya data cleaning lebih rapi dan terstruktur. Selanjutnya, nah di sini merupakan proses pembersihan data atau data cleaning melewati langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghapus missing values atau data yang hilang. Yang pertama itu cek apakah terdapat negara yang tidak memiliki data GDP atau life expectancy. Lalu, baris yang datanya kosong pada salah satu variabel dihilangkan karena dapat mengganggu analisis. Lalu, selanjutnya ada menstandarkan format angka. Di sini beberapa data GDP bisa memiliki tanda koma atau simbol mata uang, dan lalu kita bisa ubah semua nilai menjadi format numerik agar bisa dibaca oleh software statistik atau Excel. Selanjutnya, di sini ada menghilangkan atau menghapus outlier yang tidak masuk akal. Outlier ekstrim yang tidak realistis, misal GDP terlalu besar atau kecil akibat dari kesalahan input setelah diperiksa. Lalu, ketika ditemukan kesalahan input, maka bisa diperbaiki atau dibuang. Lalu, menyamakan satuan data, GDP per kapita disamakan dalam dolar seperti data yang kami tadi tampilkan. Lalu, life expectancy disamakan dalam satuan tahun. Dan yang terakhir, memastikan data bukan data duplikat. Cek apakah terdapat data negara yang tercatat 2 kali dan menghapus jika terdapat data yang diduplikat. Selanjutnya, dari data yang kami analisis dan kami bersihkan, kami tampilkan sebagai scatter plot text. Apakah terdapat hubungan antara GDP per kapita dan life expectancy? Berdasarkan scatter plot yang tadi, terdapat hubungan positif antara GDP per kapita dan life expectancy. Artinya, semakin tinggi GDP per kapita, maka semakin tinggi pula angka harapan hidup atau life expectancy. A. Semakin tinggi GDP per kapita suatu negara, maka semakin tinggi pula life expectancy-nya. Negara dengan GDP rendah 0 hingga 10.000 US dollar memiliki life expectancy rata-rata 55 hingga 70 tahun. Negara dengan GDP menengah 10.000 hingga 30.000 US dollar naik ke 70 hingga 78 tahun. Sedangkan yang ketiga yaitu negara dengan GDP tinggi lebih dari 30 US dollar konsisten berada pada 80 hingga 86 tahun. B. Hubungan bersifat positif tapi tidak linear. Pada GDP rendah, setiap kenaikan GDP meningkatkan life expectancy secara signifikan. Pada GDP tinggi, life expectancy mulai stabil atau meningkat sedikit, diminishing returns. C. Tidak ditemukan negara GDP tinggi dengan life expectancy rendah. Hal ini menunjukkan bahwa data yang kami analisis memiliki hubungan kuat antara kondisi ekonomi dan kualitas kesehatan masyarakat. Pola hubungan kedua variabel pada scatter plot. Dari hasil analisis scatter plot, terlihat pola bahwa A. Pola hubungan non-linear, kurva yang datar. Ketika GDP masih rendah, 0 hingga 20.000 US dollar, setiap kenaikan GDP menghasilkan peningkatan life expectancy yang cukup besar. B. Tetapi setelah GDP mencapai kisaran lebih dari 30 US dollar, peningkatan GDP tidak lagi meningkatkan life expectancy secara signifikan. Pola ini disebut diminishing returns, yaitu tambahan GDP tidak lagi memberi tambahan besar pada angka harapan hidup. B. Penyebaran titik cenderung mengelompok. Banyak negara GDP rendah menengah berada pada life expectancy antara 60 hingga 70 tahun.
Negara-negara kaya, GDP tinggi, cenderung berkumpul pada life expectancy 80 hingga 85 tahun. C. Hampir tidak ada negara kaya dengan harapan hidup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa negara dengan ekonomi kuat biasanya memiliki sistem kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lalu yang bab terakhir ini merupakan bab penutup yang terdiri dari 2 subbab, yaitu bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, proses pemeriksaan data berhasil menghasilkan data set yang layak digunakan untuk analisis visual. Nah, proses pemeriksaan data ini kami melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama penghapusan nilai kosong seperti yang tadi sudah kami tampilkan. Lalu juga yang kedua ada penyeragaman format numerik, dan juga ada pengecekan duplikasi hingga memastikan data berada dalam satuan yang sama. Nah, langkah-langkah ini sangat efektif untuk menghilangkan gangguan yang dapat mempengaruhi visualisasi data maupun korelasi. Lalu, untuk kesimpulan yang kedua, terdapat hubungan positif antara GDP per kapita dengan life expectancy. Nah, hasil scatter plot menunjukkan negara dengan GDP per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat harapan hidup yang lebih tinggi juga. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi yang lebih baik umumnya mendukung peningkatan akses kesehatan, kualitas hidup, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Lalu di poin yang ketiga, bentuk pola hubungan yang terbentuk bersifat non-linear dengan kecenderungan diminishing returns. Nah, pada negara dengan tingkat GDP rendah, memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan tingkat harapan hidup atau life expectancy. Sedangkan untuk ketika GDP sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi, maka peningkatan lebih lanjut tidak menunjukkan pertambahan yang signifikan. Pola ini umum terjadi pada analisis data sosial ekonomi. Lalu yang terakhir ada visualisasi scatter plot, mampu memberikan gambaran jelas mengenai persebaran data dan kelompok negara berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Lalu untuk bab selanjutnya yaitu saran. Yang pertama ada bagi peneliti. Yang pertama ada menggunakan metode statistik lanjutan. Yang kedua, menambah variabel lain agar hasil lebih komprehensif. Lalu menggunakan tools analisis yang lebih lengkap seperti Python, R, atau software analisis data science yang lainnya. Lalu yang keempat, melakukan korelasi terhadap kualitas data. Karena tidak semua data yang tersebar di internet bisa dipercaya begitu saja. Lalu yang terakhir ada mengembangkan variasi visualisasi. Bisa menggunakan scatter plot ataupun metode visualisasi lainnya. Lalu bagi instansi pendidikan, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas fasilitas laboratorium dan software analitik. Dengan meningkatkan kualitas laboratorium dan software analitik, tentunya juga proses analisis akan semakin lebih baik lagi. Lalu yang kedua, mengembangkan kurikulum berbasis praktik agar mahasiswa dapat belajar langsung, tidak cuma sekedar teori. Lalu saran yang ketiga, mendorong kerjasama lintas program studi. Selanjutnya ada saran bagi dosen. Yang pertama, memberikan studi kasus nyata. Nah, tujuannya itu agar mahasiswa dapat lebih mudah untuk memahami keterkaitan antar variabel ekonomi dan kesehatan. Lalu yang kedua, membimbing teknik pemeriksaan data dan korelasi. Lalu yang terakhir yaitu mendorong penggunaan tools lanjutan. Dan dengan mendorong mahasiswa untuk mempelajari tools lanjutan seperti Python, R, atau Excel tingkat lanjut, tentunya akan dapat meningkatkan kualitas analisisnya. Sekian presentasi hasil analisis kami. Terima kasih. Udah.